Selamat pagi Indonesia. Sekedar menginformasikan, biar masyarakat Indonesia pun pada tahu ya. Jadi antara pasien masyarakat Indonesia dengan pihak rumah sakit atau kami tenaga kesehatan, biar kita nggak berantem terus, ya, biar kita nggak berantem terus dengan aturan-aturan main. Jadi kepada Bapak Presiden Indonesia selaku pemangku jabatan tertinggi di negara ini yang mengatur lika-liku peraturan-aturan main negara ini, dan kepada DPR-DPRD se-Indonesia, ya, saya memberitahukan tolong Pak dirubah tentang masalah INACIBIJIS, tentang masalah klaim-klaim di BPJS. Saya nggak tahu, mungkin ini ada aturan-aturan atau tekanan dari pusat tentang aturan main atau dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam penekanan-penekanan agar klaim-klaim BPJS bisa serendah mungkin. Kepada masyarakat Indonesia yang terhormat dan tercinta kita sebangsa dan setanah air, biar masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air mengetahui bahwa bila kalian datang ke rumah sakit dengan keadaan perdarahan, dengan keadaan HB yang rendah, contoh, karena saya dokter kandungan, misalnya kalian datang tuh dengan ari-ari yang sisa itu dari bidan, ya kan, ari-arinya sudah dicoba untuk dikeluarkan, tapi ternyata ari-arinya masih sisa. Terus Anda datang dengan keadaan shock, terus Anda datang dengan keadaan HB rendah, misalnya 4, 2, 3, dan segala macam lah. Maka ketika di rumah sakit Anda diobati dan dikerjakan dengan tindakan-tindakan segala macam, terus kita dokter melakukan tindakan segala macam, melakukan transfusi misalnya sampai 4, 5 kantong, 6 misalnya begitu, maka yang bisa diklaim oleh kami pihak rumah sakit hanya tindakannya saja berdasarkan INACIBIJIS ICD-10-nya. Kalau kami meningkatkan keparahan dari penyakit Anda, misalnya dengan severity level naik, misalnya dengan anemia, terus perlu transfusi darah, maka kenaikannya paling 200.000 lah. Sementara satu kantong darah di tempat kami ini sekitar 250 sampai 300.000. Jadi Anda bayangkan sisanya kemana mencarinya. Misalnya Anda sampai 4 atau 5 kantong misalnya, ya, itu BPJS tidak mau membayarnya. Kepada pihak BPJS, tolong bantah informasi saya ini, termasuk BPJS pusat. Ya, apa tempat kami yang begini atau BPJS pusat yang menginstruksikannya. Jadi yang begitu. Misalnya Anda nanti kami operasi terus terjadi perdarahan misalnya, itu nanti perdarahannya seperti itu tadi, hanya klaiman SC misalnya tipe D 4.700.000. Maka kalau misalnya ada darah-darah bla 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 di luar dari yang seperti yang diinginkan, maka transfusi darahnya itu tidak digantikan. Nah, terus kemana nyarinya? Kalaupun kalian pasien misalnya bersedia untuk ngambil darah, terus nanti BPJS dengan tim detektifnya, ya kan, terus ketahuan tuh kalian yang beli darah, maka rumah sakitnya atau kami ini akan kena peringatan SP. Ya, di SP kami, biar masyarakat tahu. Ya, itu tidak akan diklaimkan. Maka klaimannya keluar sebesar klaim satu paket INACIBIJIS dengan kode ICD-10-nya cesaria, maka diklaimannya 4.700.000. Yang bisa diklaim untuk rumah sakit tipe D itu udah include semuanya, mau jasa dokter, mau makan, rawat inap, obat, laboratorium, ya, termasuk include untuk Anda kontrol pertama kali, termasuk include itu untuk Anda persiapan operasi, semuanya di situ. Termasuk Anda persiapan operasi. Misalnya nanti Anda mau operasi, HB-nya 8 tuh. Terus Anda mau ditransfusi dulu biar HB-nya memenuhi syarat untuk operasi, misalnya 9 atau 10. Maka itu include lah semua di situ 4.700.000. Itu aturan main BPJS. Biar masyarakat tahu. Jangan masyarakat nanti memarahi kami lagi orang rumah sakit ini. Yang kedua, contoh misalnya kejadian kasus-kasus dengan hiperemesis gravidarum misalnya. Anda datang dengan mual muntah yang hebat, misalnya sudah dehidrasi, andai kata Anda datang sampai 2 kali dalam 1 bulan, maka yang bisa diklaim hanya 1 kali. Include. Terus kasus ketiga, misalnya Anda dalam operasi terus Anda mengalami luka operasi, misalnya infeksi, karena memang itu tidak bisa kita hindari, ada 1-2 kasus yang terjadi infeksi operasi, dalam 1 bulan kalau misalnya itu akan kita kerjakan, maka itu include dalam tindakan yang seksosesaria sebelumnya. Jadi biar masyarakat tahu. Jadi kalau nanti masyarakat akhirnya terlantarkan gara-gara ini, atau misalnya rumah sakit tidak mau menerima, misalnya Anda datang dengan HB4 atau HB6, dengan perdarahan pasca melahirkan, terus rumah sakitnya setelah hitung-hitungan nanti klaiman BPJS-nya tidak akan mencukupi, terus Anda ditolak, masyarakat jangan marah. Marahnya ke BPJS sana, ya.
Dan kepada para pihak BPJS, tolong kontra ini keterangan saya. Semoga tidak benar, tapi inilah yang terjadi. Salam hormat dari saya kepada Bapak Menteri Kesehatan selaku bawahan dari Presiden Republik Indonesia, BPJS Kesehatan selaku power body daripada penjamin kesehatan Republik Indonesia. Tolong, jangan dibenturkan kami dengan masyarakat. Ya, Bapak Presiden tolong evaluasi ini BPJS ini. Kalau tidak ada duit, jangan dikasih untuk Polri sana 667 triliun. Lebih bagus nambal sini ke uang BPJS ini, karena BPJS kekurangan duit. Karena nggak bisa gajinya dikurangi, yang dari ratusan juta kepala-kepala BPJS itu nggak bisa dikurangi gajinya. Jadi Bapak lah kasih lagi subsidi lagi untuk BPJS, agar bisa klaiman dari BPJS ini bisa naik. Agar BPJS-nya bisa berpikir waras. Jadi yang bisa diberikan transfusi itu hanya kepada pasien-pasien dengan rutin transfusi, misalnya dengan pasien-pasien talasemia, leukemia, dan yang lain-lain. Tapi untuk tindakan-tindakan seperti tadi, kepada masyarakat Indonesia, tolong dimengerti bahwa itu tidak bisa diklaim. Jadi kalau Anda datang perlu transfusi banyak, mohon maaf nanti kalau kami tolak. Karena nggak mungkin nanti rumah sakit merugi. Kan begitu ceritanya. Oke? Semoga ini sampai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Bapak Gibran. Karena nggak ada gunanya lagi kita bilang ke Bapak Menkes, nggak ada gunanya lagi kita bilang kepada BPJS. Ini sebenarnya udah lama mau dikasih tahu. Cuman sekarang udah di puncaknya, udah bertanduk 1000 kepala ini. Akhirnya bersuara juga, soalnya pening kita, nanti kita nolak pasien gak enak juga. Kita rawat, kita kena tegur juga karena kita transfusinya banyak. Terus kita mau ngapain dokternya? Ya kan? Kita mau transfusi, perbaikan keadaan umum pasiennya, kita kena tegur rumah sakitnya. Begitu. Karena nanti klaimannya gak tercapai, gak mau memenuhi, lebih besar pengeluaran daripada pemasukannya. Terus nanti kita tolak, kalian pasien marah juga sama kami, kenapa ditolak? Pemerintah juga nanti marah, DPR juga nanti yang berbicara lagi. Lah, kenapa pasien ditolak? Bla 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 bla. Kenapa pasien dipulangkan sebelum sembuh? Kenapa pasien dipulang cuma 3 hari? Itulah kenyataannya di negara kita Indonesia tercinta ini. Karena kita pun berkoar sebenarnya pun tidak ada gunanya. Kan begitu. Cuman ini hanya masalah hati nurani, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Oke, kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong disampaikan, tolong disebarluaskan, biar Bapak Presiden aja yang turun tangan, biar dia menyelesaikan itu BPJS dan Menkes. Sampai habis napas saya. Oke, merdeka.